Yang dibicarakan keuangan Satgasus, tolong dijawab benar atau enggak. Ini uang setan atau bukan? Udah, saya tanya, jawab dong. Setan bukan, karena judi. Negara ini masih dianggap negara kalau masih ada hukum. Racikan Berita. Nah, tapi kita akan ke Pak Beni Akbar Fatah dulu dari FNP. Ini silakan ini Pak Beni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Senang sekali kalau tadi kita dibuka dengan doa. Saya juga menyinggung tentang bahwa ini semua adalah merupakan kehendak Allah. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita lihat kasus Sambo dengan Joshua Ansi itu kan sebetulnya berawal daripada human error tentang tidak penguasaan emosi, tidak bisa menguasai amarah. Itulah mulai entry point kepada masuk. Yang lebih penting lagi adalah tentang kasus Satgasus yang nanti akan kita bahas. Jadi kalau menurut saya bahwasanya kasus Joshua ini mampu polisi melakukan, membentuk cerita macam-macam karena kita sudah dicoba. Awal pertama polisi ngomongnya begini. Hari pertama kita masih ingat tembak menembak dan sebagainya, kena jarinya dan sebagainya. Tapi yang kedua lain lagi. Lalu ini wajar kalau masyarakat bertanya. Apa masih bisa dipercaya cerita polisi ini? Ya walau alam, kita nggak tahu itu bisa atau enggaknya. Itu yang pertama. Jadi saya lihat bahwasanya bukan saya mengatakan tidak penting. Kasus murder ini, status pembunuhan ini adalah merupakan entry point. Sepertinya Tuhan kasih jalan ini. Sebetulnya masalah pembunuhan itu penting, memang bukan kita sepelekan, tidak, itu penting, tetapi di belakang itu ada juga penting. Lahir Satgasus Merah Putih. Aduh, serem banget nih. Dan ini kalau kita melihat, ya kan? Kalau kita melihat, kalau tentang pembunuhan udah jelas, mungkin tadi Pak Sugeng udah jelaskan ya, tentang bagaimana sanksi-sanksi daripada apa yang dihadapi oleh Sambo dan kawan-kawan. Itu jelas. Itu semua kelihatan. Tetapi apa yang dilakukan Satgasus Merah Putih ini justru, contoh, saya kasih ingat. Pada waktu itu keluar berita ada 900 miliar. Oh, kaget-kaget kita. Gila. Ini TKP malah katanya. Kita juga nggak tahu TKP yang mana ini. Tapi itu benar. Nggak ada yang bantah. Polisi juga nggak bantah. Lalu yang dibantah adalah tidak ada bunker. Bukan nggak ada duit. Duitnya ada kali. Ya gitu. Nah ini kan suatu sajian, suatu konsumsi kepada masyarakat yang harus kita kritisi. Belum kita selesai kritisi, muncul lagi 157 T. Walah. Saya masih berpikir saat itu, mungkin ini anggaran Polri kali. Ya kan? Oh enggak. Ini urusan IT. Ini bisa dibayangkan bahwasanya kegiatan Satgasus Merah Putih ini ternyata multifungsi. Dia bisa menghasilkan uang, dia produktif. Ini yang menurut saya seharusnya pada saat kalau kita dengar Jokowi ngomong itu semua normatif.
Kalau ada perkara ini, saya sudah minta harus selesaikan. Kalau ada ini, tuntaskan. Ya maaf nih, saya nggak ngomongin dia. Tapi mungkin dia diomongin kali ya. Dia kalau macam dia begitu jadi presiden hanya ngomong begitu aja. Bukan, kalau saya lebih bisa. Di kampung saya lebih banyak yang bisa kayak gitu. Sorry, ini bukan soal menghina. Ini heran saya. Jadi tidak ada pengalaman-pengalaman yang lalu dijadikan satu patokan. Kita jadikan patokan, udahlah nggak usah didengerin dia. Ini kan tergantung ini. Tidak disinggung, yang disinggung tentang bagaimana penyelesaian murder, pembunuhan Joshua itu yang Jokowi minta tuntaskan segera dan sebagainya. Wah lama, seperti humanisme, seperti orang yang peduli, seperti segalanya. Tapi apa lagi? Tapi bohong. Situ yang ngomongin. Jadi bisa dibayangkan, ya. Tidak sedikit pun keluar satu kata atau ucapan atau narasi dari Jokowi tentang Satgasus. Nggak ada. Kalau saya salah, tolong koreksi saya sekarang. Ada nggak? Nggak ada. Kelewatan tuh namanya tuh. Karena dianggap bahwasanya kita sekarang ini kita semua jangan sampai terjebak lagi. Kalau tadi Pak Sugeng sudah jelaskan tentang proses pidana dan sebagainya, itu kita sudah berharap bahwa selesaikanlah soal pidana. Tapi soal Satgasus nggak begitu segampang itu. Di situ kita dengar berita bahwasanya Satgasus juga mengolek dana untuk Pilpres 2024 yang belum tentu ada loh. 2024 kan impian ini. Impian oleh mereka juga impian daripada orang-orang yang bangun tidur pengen jadi presiden. Banyak nih sekarang di mana-mana. Nanti dokter Dur bisa daftar itu. Semua banyak. Kita ini ya kebetulan ya. Saya kebetulan udah ada usia. Saya 66 di penjara, 74 di penjara, 78 target operasi, 98 baru selesai, dan terakhir 99 saya adalah wakilnya Rudini untuk menyelesaikan KPU. Jadi istilahnya memang saya harus katakan itu bahwa saya ini udah kenyang pengalaman. Saya udah bisa mencium ini kentut siapa, ini saya udah tahu. Ini mau kemana? Nggak main-main. Kita bicarakan secara konsentrasi 157 triliun. Uang itu kalau dijajarin Sabang sampai Merauke dulu. Ya? Bayangkan. Nah ini bahaya buat kita semua. Jadi maaf Pak Sugeng, tadi Pak Sugeng lebih menegaskan bahwasanya tekanan dari IPW sehingga dibubarkan dengan Satgasus. Tetapi sebetulnya saya dari awal berpikir, ini makhluk tahu-tahu belum selesai urusannya dibubarkan. Ini yang bikin kepala saya pusing. Betul nggak? Betul. Belum jelas. Lalu kita mau audit Satgasus mana? Didirin juga kita nggak tahu. Tahu-tahu beritanya produktif, begini, bukan ada sebagainya. Oh, tunggu dulu, Bung. Tunggu, Bung. Sabar. Kita masih ada waktu. Kita masih ada waktu. Siapa-siapa yang bertanggung jawab atas Satgasus merah putih ini? Siapa? Kemanapun, sampai ke bawah, pasti ke atas apa lagi? Terus takut untuk menyeret. Hah? Presiden J. Sabar kawan. Presiden J. Karena emang Saya kalau belum ada bukti benar saya nggak mau. Saya tabayun dulu lah. Tapi terus terang saya udah bilang saya mencium bagaimana kita satu rumah semua. Di antara kamar-kamar itu ada maling. Ada yang duitnya banyak banget, beli mobil mewah dan sebagainya.
Saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, apa iya kita nggak tahu? Hah? Ini kan satu rumah semua. Iya, mulai siapa tapi J ya Jokowi ya maksudnya. Ini kalau saya bilang Jokowi dong banget sih semua. Jokowi, Tito, Sigit, Sambo. Ini kan semua banyak Bu dan lain-lain. Apa iya kita satu rumah besar ini tiba-tiba nggak tahu? Yang satu bingung cari Gokar, cari Gojek. Yang satu gonta-ganti mobil mewah. Itu nggak? Kan? Ini udah gila banget ini. Gila banget. Jadi di sini saya menganggap bahwasanya sampai detik ini terjadi pelecehan intelektual. Kita semua dianggap gombal. Ih, serem banget dah. Kalau dibilang kita nggak punya duit, ya oke lah, emang betul nggak ada duit nih. Tapi jangan bilang gue goblok. Kita bisa marah. Kebetulan saya dari UGI, kita bisa siri, betul nggak Bung Jali? Harga diri. Lo boleh banyak duit, tapi lo jangan bilang gue goblok. Jangan ngomong lo suka-suka aja. Dan sekarang alur ceritanya mau dibawa kemana? Saya minta, saya bukan minta, saya mohon juga kepada saudara-saudara saya, kita disiplin. Pertama, kasus pembunuhan silakan jalan. Yang kedua, Satgas Merah Putih sendiri, setuju Pak? Baru kita bisa bongkar ini semua. Tadi kawan Teguh bilang, itu antara takut sama berani itu kan beda tipis tuh kalau nggak salah. Takut karena kita salah, berani karena kita benar. Ya itu mungkin, kalau menurut saya mungkin itu adalah merupakan sesuatu yang normatif ya. Akan tetapi dalam hal masalah Sambo, kasus Joshua ini adalah entry point, pintu masuk. Ternyata setelah kita masuk, Allah kasih. Bukan usaha kita. Terus makin aku masih punya angkat dada. Gua nih gara-gara gua. Nggak ada itu. Sunatullah, kehendak Allah. Itu dikasih jalan. Siapa yang berani melawan kehendak Allah? Saya tanya di sini ada nggak? Ya udah selesai. Dan inilah belum apa ya? Jadi di sini manfaatkan, tuntaskan. Kita nggak bisa campur adukan. Kita bicara pembunuhan, kita bicara masa Satgas. Pembunuhan nggak ada hubungan sama Satgas. Bung Marwah, maaf nih. Kalau kita lihat, kita harus audit, ya. Ini kita audit hantu. Lembaga Satgas Merah Putih, ngeri kali ya. Merah Putih. Hah? Ini bayangin. Ini instansi apa? Tapi tahu-tahu duitnya ngeludak sampai segunung itu. Ini harus jelas. Di sini kita harus selesaikan. Yang ketiga kita juga harus jelas. Ternyata sejak terbentuknya Satgas Pus itu sudah menghasilkan gerakan-gerakan politik. Apakah Pilpres ini dan sebagainya. Dan ini juga harus kita ini. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Bung Marwan maupun Mas Teguh, kita bentuk badan independen untuk memeriksa Satgas. Kalau memeriksa pembunuhan, repot lagi kita. Ini bisa dibilang ini kan urusan polisi. Wah, serem. Iya deh, mangga. Tetapi urusan ini kita. Ini setuju gak sih? Setuju. Kita yang periksa. Jangan main-main. Jangan dicampur adukan cerita-cerita romantika, cerita drama, cerita tentang Satgas, pelecehan seksual dan sebagainya. Tidak lagi. Itu sendiri. Jangan terus. Sampai tuntas. Cerita
Satgas sus, pakai susnya serem dong, merah putih. Ini lain lagi. Ini urusan kita semua, betul nggak? Nggak ada urusan polisi. Berani nggak nih? Ini intinya begini. Yang dibicarakan keuangan Satgasus, tolong dijawab benar atau enggak. Ini uang setan atau bukan? Udah, setannya jawab dong. Setan bukan, karena ini judi. Ini ngomong setan pelan-pelan banget. Dia uang setan. Setan dikelola oleh orang yang habitatnya setan juga. Pertanyaan saya, Bung Marwan. Pertanyaan saya, ini kan uang-uang yang sekarang ini adalah yang 157T ini adalah uang yang non pajak. Nggak masuk APBN, nggak masuk ini segala macam. Tapi kita pikirkan yang penting uang itu diambil. Kalau tuh masih ada. Jangan-jangan udah dicek lagi, Bang Jali. Nah ini, satu. Yang kedua, saya ingin ingatkan lagi. Terakhir, negara ini masih dianggap negara kalau masih ada hukum. Itu terakhir. Kalau ekonomi bobrok, politik, amburadul, keamanan kacau balau. Nah ini kalau sampai hukum yang terakhir nggak ada, ini negara abal-abal. KW2. Terima kasih. Racikan Berita